Sebagai pulau terbesar kedua di Nusantara dengan populasi lebih dari 55 juta jiwa, Pulau Sumatera memainkan peranan penting dalam perekonomian Indonesia. Pulau Sumatera memiliki beragam potensi alam dan komoditas berlimpah, mulai dari kelapa sawit, kopi, karet, minyak bumi, batu bara, dan gas alam. Pulau Sumatera menyumbang produk domestik bruto atau PDB terbesar kedua setelah Pulau Jawa. Kemajuan dan keberlanjutan ekonomi Pulau Sumatera tentu sangat penting bagi Republik Indonesia. Jika pertumbuhan Pulau Sumatera terhenti, maka perkembangan Indonesia jelas akan ikut terhambat. Konektivitas merupakan jawaban utama untuk mendorong agar Sumatera tetap tumbuh dan lebih maju. Pemerintah menyadari pentingnya konektivitas dengan membangun jalan tol Trans Sumatera yang menghubungkan dari ujung selatan hingga ujung utara pulau ini, dari Lampung hingga Aceh. Ya, konektivitas antar provinsi di Pulau Sumatera dengan infrastruktur jalan tol sebenarnya telah lama menjadi visi para pemimpin di negeri ini. Bahkan founding father Indonesia, Bung Karno, telah melihat pentingnya konektivitas ini. Lewat peraturan Presiden nomor 17 tahun 1964, Bung Karno membentuk Otoritas Jalan Raya Lintas Sumatera. Tugas badan tersebut antara lain membangun jalan lintas Sumatera sepanjang 2.400 km dari Lampung hingga Banda Aceh. Pada akhirnya, visi Presiden Soekarno pada tahun 1964 tersebut diimplementasikan oleh pemerintahan Presiden Susilo Bambang Yudhoyono melalui Master Plan Percepatan dan Perluasan Pembangunan Ekonomi Indonesia yang kemudian dieksekusi oleh pemerintahan Presiden Joko Widodo. Ya, proyek yang sangat besar ini merupakan misi berkelanjutan antara para presiden tersebut. Proyek Trans Sumatera awalnya dicanangkan di era pemerintahan Presiden Susilo Bambang Yudhoyono pada tahun 2012. Dahlan Iskan yang saat itu menjabat Menteri Badan Usaha Milik Negara mengadakan pertemuan dengan para gubernur se-Sumatera. Dalam pertemuan tersebut dibahas percepatan pembangunan jalan tol di Sumatera. Akan tetapi dalam perjalanannya, pembangunan jalan tol di Sumatera masih terlalu berat, serta kurang diminati investor. Maka dari itu disepakati untuk membangun perusahaan patungan antara Jasa Marga dan setiap pemerintah daerah di Sumatera. Dengan berjalannya waktu, akhirnya Presiden Susilo Bambang Yudhoyono mengeluarkan peraturan presiden tentang percepatan pembangunan jalan tol di Sumatera. Dalam Perpres ini disebutkan pemerintah menugaskan Hutama Karya untuk melakukan pendanaan, perencanaan teknis, pelaksanaan konstruksi, pengoperasian dan pemeliharaan pada 4 ruas jalan tol. Lalu kemudian Perpres tersebut direvisi oleh Presiden Joko Widodo yang menambah penugasan kepada PT Hutama Karya, sehingga ruas jalan tol di Sumatera berubah dari 4 ruas menjadi 24 ruas. Ruas-ruas tersebut membentang sepanjang lebih dari 2.800 km hingga ujung Pulau Sumatera dengan nilai investasi sebesar 538 triliun rupiah. Adapun ke-24 ruas Trans Sumatera tersebut adalah: yang pertama, koridor Bakauheni-Palembang Betung, terbagi menjadi jalan tol Bakauheni-Terbanggi Besar, kemudian jalan tol Terbanggi Besar Pematang Panggang Kayu Agung, dan jalan tol Kayu Agung Palembang Betung. Untuk koridor Betung Jambi Pekanbaru ada jalan tol Betung Jambi, kemudian jalan tol Jambi Rengat
dan jalan tol Rengat Pekanbaru. Untuk koridor Pekanbaru Tebing Tinggi Medan, ada ruas jalan tol Pekanbaru Dumai, kemudian jalan tol Duri Rantau Prapat, jalan tol Rantau Prapat Kisaran, dan jalan tol Kisaran 50 Indrapura Tebing Tinggi. Kemudian jalan tol Medan Kuala Namu Tebing Tinggi, dan jalan tol Belawan Medan Tanjung Morawa. Untuk koridor Medan Binjai Banda Aceh, ada ruas jalan tol Medan Binjai, kemudian ruas jalan tol Binjai Langsa, jalan tol Langsa Lok Sumawe, kemudian jalan tol Lok Sumawe Sigli, dan jalan tol Sigli Banda Aceh. Selain itu ada ruas pendukung yang terbagi menjadi koridor Palembang-Bengkulu. Di antaranya ruas jalan tol Palembang Tanjung Api-Api, kemudian jalan tol Palembang Indralaya, jalan tol Indralaya Muara Enim, kemudian jalan tol Muara Enim Lubuk Linggau, dan jalan tol Bengkulu Lubuk Linggau. Untuk ruas pendukung koridor Pekanbaru Padang, ada jalan tol Pekanbaru Bangkinang, kemudian ruas jalan tol Bangkinang Pangkalan, Pangkalan Payakumbuh, lalu jalan tol Payakumbuh Bukit Tinggi, Bukit Tinggi Sicincin, dan ruas jalan tol Padang Sicincin. Sementara untuk koridor Sumatera Utara, ada jalan tol Kuala Tanjung, Tebing Tinggi, Parapat. Terakhir untuk koridor Kepulauan Riau, ada jalan tol Batu Ampar, Muka Kuning menuju ke Bandara Hang Nadim. Kehadiran jalan tol ini tentunya akan mendorong pertumbuhan ekonomi di Sumatera. Biaya logistik akan turun, antar daerah akan terkoneksi dengan baik, lalu kemudian perjalanan akan lebih singkat dan efisien, dan tentunya akan mengundang investor untuk mengembangkan potensi-potensi yang ada di Sumatera. Lebih dari itu, tentunya akan meningkatkan kesejahteraan ekonomi masyarakat Sumatera.